Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Isfi Iswari Nilakandi dalam program Tarjih Menjawab. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Bapak Yudiakto Pramudya PhD. Beliau merupakan salah satu anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan membahas mengenai gerhana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai gerhana ya, yang sebentar lagi memang akan terjadi di Indonesia. Oke, baik. Yang pertama yang akan saya tanyakan itu adalah apa sih Pak sebenarnya gerhana itu sendiri? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para pemirsa, ya seperti kita ketahui memang tadi sudah diungkapkan oleh pembawa acara bahwa akan ada gerhana matahari tanggal 9 Maret 2016, tepatnya pada hari Rabu. Namun banyak mungkin yang masih belum paham apa itu gerhana. Gerhana sebenarnya adalah peristiwa tertutupnya benda langit oleh benda langit lainnya. Yang dalam hal ini dari perspektif kita yang tinggal di bumi ada dua jenis, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Namun ya tentunya memang masih banyak lagi benda-benda langit yang bisa tertutupi oleh benda-benda langit lainnya. Namun yang paling kelihatan oleh mata secara langsung ya gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Lalu Pak, sebenarnya bagaimana Islam memandang bumi, matahari, dan bulan? Ya, tentunya Islam mengajarkan kita untuk selalu mengapresiasi, belajar terhadap alam, gitu kan. Jadi di Al-Quran ketiganya, bumi, bulan, dan matahari, yang tentunya tiga objek langit tersebut saling berhubungan dalam hal akan nanti terjadinya gerhana matahari dan bulan, selalu disebut-sebut. Yaitu ada beberapa kali memang Al-Quran secara eksplisit menyebut gerhana bulan dan matahari dan bumi. Kemudian yang bisa saya jelaskan ya, kalau misalkan kita hendak secara eksplisitnya ya, bumi disebut secara disebut 452 kali, bulan disebut 27 kali, dan matahari 32 kali. Jadi begitu pentingnya bumi, bulan, dan matahari dalam Al-Quran. Kalau kita lihat secara fungsinya, secara di sejumlah ayat-ayat Al-Quran, bulan ada fungsinya pernah disembah pada saat pencarian Tuhan gitu. Kemudian bulan sebagai makhluk, yaitu kan apapun yang selain Allah pastinya makhluk, atau makhluk yang bergerak. Jadi bulan makhluk yang bergerak. Kemudian bulan sebagai tanda waktu, karena di sejumlah kalender termasuk kalender Islam kita menggunakan kalender bulan, yaitu lunar calendar. Tentunya di tempat lain mungkin juga ada yang menggunakan kalender. Kemudian juga menjelaskan tentang bulan sebagai sebuah pertanda nantinya akan adanya hari kiamat, yaitu pada saat bertemunya bulan dan matahari. Begitu pula sebenarnya yang terjadi serupa dengan matahari, juga pernah disebutkan riwayat juga pernah disembah makhluk yang bergerak, sebuah tanda waktu. Karena kalau kalender Masehi seperti yang kita setiap hari sebenarnya kita lihat kalender Masehi itu kan ya, tahun Masehi 2016, 2015 itu pun kalender menggunakan matahari. Sedangkan kalau yang Islam menggunakan bulan. Jadi itu pentingnya memang kita mempelajari bumi, bulan, dan matahari, dan juga ditekankan di Al-Quran. Lalu sebenarnya apakah ada perbedaan Pak ketika menentukan tanggal dan hari menggunakan bulan atau matahari? Ya, itu yang menarik memang ya, karena kita sudah sepakat seringnya kan kita akan ketemu hari ini ya, hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 Februari. Semua sepakat, semua hadir di sini, kru dan semua teman-teman di sini juga, dan pemirsa mungkin juga akan sepakat tanggalnya. Itu kalender
Masehi. Tapi pada saat kalender Hijriah, nah itu akan susah. Terkadang tanggal 1 Ramadan saat kita mulai puasa terkadang berbeda. Tanggal 1 Syawal untuk mulai Idul Fitri berbeda lagi. Nah itu memang PR besar bagi peradaban umat Islam bagaimana menentukan kalender. Ada beberapa metode, baik menggunakan hisab atau perhitungan ataupun ru'yah. Tapi mungkin nanti di saudara-saudara yang lain, mungkin ada sesi yang lain tentang hisab akan bisa menjelaskan bagaimana perbedaan antara metode hisab dan ru'yat dan apakah bisa saling melengkapi atau bagaimana nanti problematikanya. Yeah. Lalu gerhana bulan dan matahari itu seperti apa Pak proses terjadinya? Mungkin pemirsa di rumah ingin tahu. Iya benar, jadi memang itu bergantung kepada pergerakan bumi mengelilingi matahari dan juga bulan mengelilingi bumi. Jadi pada saat bulan mengelilingi bumi memang terjadi fase-fase. Kalau kita lihat awal bulan yaitu bulan mati, bulan tidak terlihat, kemudian bulan muncul sebagai hilal yang sering orang meru'yat hilal, menghisab hilal, itulah awal siklusnya. Kemudian makin lama makin membesar luasan yang terlihat oleh mata kita, akhirnya bulannya terlihat separuh, kemudian membesar lagi sampai bulan purnama, dan kemudian siklusnya hilang lagi. Nah itu siklusnya, dan pada saat tertentu memang setiap bulan akan berada di antara matahari dan bumi. Nah pada saat sinar matahari itu tidak sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan, nah itulah pada saat itulah terjadinya gerhana matahari. Dan sebaliknya bila bulan berada dalam fase purnama, pada saat itu sinar matahari tidak bisa langsung mengenai, pada saat tertentu bumi berada di tengah antara matahari dan bulan, jadi sinar matahari tidak bisa langsung mengenai permukaan bulan, dan di situ akan terjadi gerhana bulan. Namun tidak setiap bulan purnama terjadi gerhana bulan, dan tidak setiap bulan baru atau bulan mati ijtima itu atau konjungsi terjadi gerhana matahari, karena nanti bisa dilihat di slide bahwa akan ada karena itu hal itu terjadi karena bidang edarnya bulan mengelilingi bumi itu tidak sebidang dengan bidang edar bumi mengelilingi matahari. Jadi bulan mengelilingi bumi, bidang edarnya tidak sebidang atau tidak sama dengan bidang bumi mengelilingi matahari. Ada kemiringan sekitar 5 derajat. Jadi makanya sangat istimewa sekali peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan ini, karena jarang terjadi, tapi tetap setiap tahun akan terjadi di bumi, tinggal tempatnya saja nanti yang berbeda. Iya. Biasanya tuh dalam 1 tahun tuh berapa kali sih Pak terjadi gerhana? Iya, pertanyaan yang bagus sebenarnya. Jadi dalam setahun, jadi untuk gerhana matahari itu bisa 2 sampai 5 kali, minimal 2 kali. Cuman ya tempatnya nanti akan bisa berbeda-beda. 2 kali itu kadang juga bisa diamati ataupun susah untuk diamati. Jadinya ya akan susah terjadi, akan susah dilihat oleh seseorang di tempat yang sama. Makanya orang banyak tim yang berangkat atau mengejar gerhana untuk mengapresiasi, untuk mensyukuri inilah fenomena-fenomena alam yang bisa kita kaji. Gerhana pun ada berbagai macam ya Pak. Iya. Jadi ada seperti mungkin nanti matahari total ya Pak, gerhana Iya, matahari total, ada gerhana matahari cincin dan Iya. sebagian. Mungkin itu bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa. Oh iya benar, memang pada saat khususnya gerhana matahari, karena memang yang paling dramatis memang yang gerhana matahari. Kalau gerhana bulan biasanya bulan masih kelihatan, cuman warnanya akan terlihat berbeda. Jadi mungkin bagi orang yang ingin melihat fenomena yang signifikan mungkin tidak terlalu menarik. Sedangkan kalau gerhana matahari kita akan bisa melihat sangat-sangat signifikan bedanya, yaitu bulan akan menutupi matahari sehingga matahari tidak akan bulat sempurna.
Jadi akan ada cekungan, ataupun kita bisa lihat sebagai matahari sabit. Jadi tidak bulan sabit lagi, tapi matahari sabit. Nah, bagaimana kesabitannya, bagaimana tertutupnya, itu bergantung kepada letak antara posisi matahari, bumi, bulan. Karena keduanya memang berukuran sangat besar, tapi matahari itu 400 kali lipat besarnya daripada bulan. Tapi hal yang aneh, matahari sebesar itu kok bisa tertutupi oleh bulan. Nah, itu ya karena benda yang besar, yaitu matahari, itu letaknya sangat jauh, yang rata-ratanya jaraknya itu 400 kali lipat jauhnya daripada jarak bumi ke bulan. Sehingga yang besar itu jauh, sedangkan yang lebih kecil itu dekat. Akhirnya keduanya sudah saling menutupi. Pada saat lingkaran bulan itu tepat menutupi lingkaran matahari, sehingga kita sebutnya gerhana matahari total. Artinya seluruh permukaan matahari tertutupi. Tapi ada kalanya matahari, jarak matahari ke bumi itu relatif dekat daripada rata-ratanya. Ada kalanya pula jarak bumi bulan relatif lebih jauh daripada rata-ratanya. Hal itu karena orbit bulan mengelilingi bumi dan orbit bumi mengelilingi matahari berbentuk elips. Nah, pada saat itu lingkaran bulan lebih kecil daripada lingkaran matahari, sehingga tidak bisa menutupi semua. Nah, itu kita sebut dengan gerhana matahari cincin. Jadi masih ada sekelilingnya seperti cincin yang belum tertutupi oleh bulan. Nah, kalau gerhana matahari sebagian, nah itu memang di daerah-daerah yang di luar totalnya, jadi ada bayangannya itu bayangan bulan jatuh ke satu tempat di permukaan bumi, itu bayangan yang paling gelap. Nah, di daerah yang di luarnya itu ada daerah-daerah yang lebih atau relatif redup, tidak gelap sempurna. Nah, itu yang daerah-daerah itu yang bisa melihat gerhana matahari sebagian. Jadi itu beberapa gerhana matahari. Ada juga gerhana matahari hibrida. Itu gabungan antara gerhana matahari. Siap. Bapak, kita harus break sebentar. Baik pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah yang unggul dan pencetak kader ulama, pemimpin, serta pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mari bergabung bersama kami, bersama Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, untuk menjadi calon pendidik dan pemimpin putri Islam. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta kini menerima peserta didik baru tahun ajaran 2016-2017. Dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, pendidik yang profesional, serta disediakan asrama Putri Khadijah. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mencetak kader-kader muslim terbaik sebagai kaderisasi Muhammadiyah yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta berdaya saing internasional. Ayo daftar sekarang juga. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, unggul zikir, pikir, dan skill.
Universitas Ahmad Dahlan Internationally Recognized University. こんにちは。アフマッドダーラン大学に留学中の村野和香と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Ya pemirsa, Anda masih bersama saya dan Bapak Yudiakto dalam program Tarjih Menjawab. Pembahasan semakin seru nih Pak. Saya akan lanjut bertanya kepada Bapak, apakah gerhana matahari dan bulan itu dapat diprediksi Pak waktunya? Mungkin terjadi di siang hari atau malam hari seperti itu Pak? Iya, terima kasih pertanyaannya. Memang berkaitan tadi yang tadi saudara tanya tentang bagaimana kalender ya. Kalender itu sesuatu yang tentunya kita buat awal tahun kan. Kalau kita beli kalender ya tentunya kita beli di awal tahun. Ataupun ya sebelum tahun yang sekarang berakhir juga orang sudah membuat kalender untuk tahun berikutnya. Berarti kan sesuatu itu bisa kita prediksi. Bahkan kan hari kapan itu bisa kita prediksi. Nah, tentunya juga benda-benda langit tadi kan matahari, kalender bulan berdasarkan pergerakan matahari. Kalau kalender bulan berdasarkan pergerakan bulan. Berarti kita bisa juga dong memprediksi atau menghitung atau memodelkan bagaimana suatu matahari dan bulan itu akan bergerak kaitannya dengan di bumi, sehingga kita bisa juga menghitungnya pada saat kapan mereka akan tadi itu membentuk suatu formasi matahari bulan bumi atau matahari bumi bulan. Pada saat kita prediksi tadi, makanya orang tadi akan bisa melihat atau bisa memprediksi, oh iya terjadinya akan berapa kali dalam satu tahun, siang atau malam, lintasannya di mana saja, berapa lama, dan itu akan sangat unik dari setiap gerhana ke gerhana selanjutnya, meskipun memang ada polanya, jadi ada pola itu akan berulang, namun memang akan sangat unik dari satu gerhana ke gerhana lain. Makanya itulah keunikan yang harusnya ya kita syukuri, kita harus mengamatinya dan mengapresiasinya, karena ya gerhana matahari, gerhana bulan itu sebenarnya kita bisa hitung, kita bisa kalau dalam bahasa falaknya kan kita bisa menghisapnya. Yang tadi kan kemudian ya kalau menghisap nanti ada beda-beda, masing-masing institusi, Muhammadiyah menghitung, NASA menghitung, Lapan juga menghitung dan lain sebagainya, sama-sama mereka menghisap juga. Nah, nanti kita bisa lihat perbedaan itu tetap ada, cuma sekarang dengan teknologi yang sudah modern tentunya ya tidak terlalu besar selisih antara perhitungan satu dengan perhitungan yang lain. Nah itu biasanya akan disempurnakan dengan cara melihat apakah benar prediksi tadi itu dalam tanggal 9 Maret katakanlah yang paling dekat gerhana matahari, orang berbondong-bondong untuk mencatat bagaimana jam berapa itu akan terjadi. Nah akan dicocokkan dengan hasil perhitungan atau hasil prediksi atau hasil hisap. Nah dari situ bila ada kekurang sinkronan mungkin akan dimodifikasi atau dicermati, oh mungkin ini terlalu sederhana prediksinya, perlu mempertimbangkan hal yang lain. Begitu. Lalu bagaimana dengan ini Pak, misalnya jam? Waktu dalam satu hari itu 24 jam. Mungkin kan kadang kita atau pemirsa di rumah juga merasa, wah hari ini terasa cepat atau kemarin misalnya agak sedikit lama. Apakah itu ada pengaruhnya Pak dari perputaran matahari atau bulan itu sendiri Pak? Iya, sebenarnya ya itu hanya relatif saja kan, 24 jam. Cuman yang mungkin kita bisa lihat ya karena tadi kan pergerakan matahari dan bumi
yang kita rasakan mungkin lamanya siang dan lamanya malam, lamanya matahari di atas ufuk timur sampai tenggelam di ufuk barat. Itu tentunya dari hari ke hari pasti berbeda. Dan itulah mungkin yang dirasakan oleh orang pada saat adanya dinamika sistem matahari, bumi, bulan. Itu memang ya kalau di daerah Khatulistiwa mungkin tidak terlalu signifikan lama siang dan malamnya. Mungkin kalau yang di daerah lintang tinggi di Amerika ya tentunya akan berbeda. Ya. Lalu apakah pada zaman Nabi, Pak, Nabi itu pernah mengalami gerhana atau tidak? Iya, jadi ya memang kita merujuk kepada catatan-catatan gitu kan, lalu kita memverifikasinya atau mengecek, mengkonfirmasi dengan perhitungan-perhitungan sekarang. Bahkan sekarang dengan teknologi modern banyak program-program atau software-software yang bisa mensimulasi seperti planetarium yang mungkin pemirsa juga sempat untuk berkunjung ke planetarium di tempatnya tinggal masing-masing gitu. Kita kan bisa melihat simulasi bagaimana pergerakan langit. Nah, di software-software yang sudah beredar bahkan bisa kita kembali ke zaman lalu yang kita prediksi pada zaman tahun-tahun itu Nabi masih hidup. Lalu kita lihat di tempat Nabi tinggal apakah bisa melihat gerhana. Jadi memang beberapa catatan memang jumlah gerhana matahari ya ada kurang lebih ya 8 kali yang catatannya ya, ini kurang lebihnya di periode Mekah dan periode Madinah. Dan yang ada salah satunya hal ini nanti mungkin menarik untuk diingat kembali, mungkin ada yang lupa, ada yang mungkin belum tahu ya, memang pada salah satu gerhana matahari pada saat itu terjadi putra beliau yang bernama Ibrahim wafat. Jadi pada umur 1 tahun, jadi wafat bersamaan atau pada saat itu terjadi gerhana matahari. Nah, itulah yang menjadi salah satunya yang menjadi dasar bahwa ya adanya nanti bisa jadi nanti yang bisa kita jelaskan, kita diskusikan adanya syariat ataupun tuntunan bahwa gerhana matahari itu tidak langsung dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Memang ada kematian pada saat itu wafatnya putra beliau, tapi tidak ada hubungannya nasib buruk seseorang terhadap kejadian langit tersebut. Karena tadi kita sudah bahas bahwa itu adalah fenomena astronomi, bahwa gerhana matahari, gerhana bulan, jadi tidak ada pengaruhnya ataupun hubungannya terhadap nasib seseorang. Begitu. Lalu Pak, apakah intensitas terjadinya gerhana mungkin di zaman Nabi dulu sama sekarang itu sama atau mungkin sekarang lebih sering terjadi gerhana atau bagaimana Pak? Sebenarnya ya itu ya kita tidak bisa langsung memprediksi ataupun langsung bisa memberikan sebuah kesimpulan mana yang lebih sering, mana yang tidak. Karena itu tadi ya memang sudah ada siklus-siklusnya, jadi ya tidak bisa kita langsung memberikan kesimpulan yang memang dinamikanya memang selalu bergerak. Jadi bulan itu memang secara perlahan menjauhi bumi, yaitu kita, teman ya lajunya tidak besar, ya tidak dalam orde manusia untuk hidup untuk bisa menjumpai zaman itu bahwa matahari tidak sekarang susah untuk ditutupi secara penuh pada saat tentunya kalau bulan semakin menjauh semakin mengecil kan lingkarannya, jadi susah untuk menutupi secara total. Teman itu masih ordenya masih lama sekali orde tahunnya gitu. Lalu apa sih Pak yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Islam ketika gerhana terjadi? Oh ya, jadi ya menyambung yang tadi bahwa tidak ada kaitannya dengan pengaruh itu nasib buruk itu kan. Nah, untuk mencegah itu ya bahwa perlunya untuk kembali untuk mengingat kembali atau menambah keyakinan kita kepada kebesaran Allah, bukan malah
menghubung-hubungkan. Jadi kan kalau zaman dahulu terkenal dengan astrologi, yaitu nasib buruk seseorang berdasarkan kenampakan rasi-rasi bintang atau benda-benda langit, misalkan meteor, ada meteor jatuh itu orangnya akan ada kesialan di suatu negeri, kalau ada gerhana itu akan jadi kesialan dan lain sebagainya. Nah, ini tadi fenomena-fenomena astronomi biasa, makanya ya ada dari sejumlah hadis itu juga meriwayatkan ya bahwa dari Aisyah diriwayatkan bahwa ia berkata pernah terjadi gerhana matahari, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang menyuruhkan as-sholat jami'ah, jadi sholat lah dan sholat berjamaah. Jadi ya bukan malah menyalah-nyalahkan, bukan sama menghubung-hubungkan, justru malah kita yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang bersama-sama. Itu sholat jami'ah, dan itu mereka berkumpul. Jadi sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak mengalami gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Tidak ada hubungannya. Akan tetapi keduanya adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu tadi kan, kalau kita masih ingat tadi diskusi di awal tadi, benda yang sebesar itu 400 kali lipat besarnya daripada bulan, matahari, kok bisa tertutupi gitu oleh benda yang kecil. Nah itu kan kita mendasar, oh kebesarannya. Kemudian loh kok tidak setiap bulan kita mengalami gerhana, ternyata ada kemiringan. Itu kan tidak secara kebetulan saja tercipta seperti itu, tidak secara kebetulan ya. Memang kita di sini semuanya ada tujuannya lah. Semua penciptaan ada tujuannya, dan itu kita mensyukuri. Pada saat kita ada fenomena itu ya justru malah kita ya tambah yakin, tambah besar keimanan kita bahwa ya semua ini memang diciptakan oleh Allah kepada kita dengan penciptaannya diset sedemikian rupa sehingga ya kita bisa melihatnya sebagai suatu fenomena untuk mensyukurinya. Jadi itu tadi, jadi memang tidak boleh untuk dijadikan disambungkan dengan betul. Jadi harus tadi malah ya akhirnya beliau malah memerintahkan untuk kita sholat berjamaah, sholat gerhana. Oke, baik, kita harus beri sejenak. Pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta kini menerima peserta didik baru tahun ajaran 2016-2017. Dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, pendidik yang profesional, serta disediakan asrama Putri Khadijah. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mencetak kader-kader muslim terbaik sebagai kaderisasi Muhammadiyah yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta berdaya saing internasional. Ayo daftar sekarang juga. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta unggul zikir, pikir, dan skill. Universitas Ahmad Dahlan Internationally Recognized University.
Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Tarjih Menjawab bersama Bapak Yudiakto. Baik Pak, kita lanjutkan lagi tadi apa saja yang harus dilakukan ketika datangnya gerhana selain sholat berjamaah. Iya, mungkin ya sholat berjamaah memang ya tuntunannya sholat berjamaah, dan sholat berjamaah itu juga ya sedikit berbeda dengan ya sholat seperti biasa, sholat wajib gitu kan. Kalau sholat sunnah gerhana, ya sholat gerhana itu dilaksanakan secara berjamaah, tidak didahului dengan azan atau koma, dilaksanakan dengan 2 rakaat. Dengan 2 rakaat, yang uniknya yaitu pada setiap rakaat melakukan rukuk, qiyam, dan sujud itu 2 kali di setiap rakaatnya itu. Jadi terus kemudian tempatnya di mana gitu kan, boleh di lapangan dan boleh di masjid gitu. Lalu tuntunannya juga setelah sholat selesai, semuanya selesai, kita diharapkan tuh tetap tinggal di tempat sholat untuk mendengarkan imam berdiri untuk menyampaikan khutbah, cukup 1 kali, jadi khutbah 1 kali. Jadi itu tata cara sholat gerhana. Kapan waktunya ya? Pada saat kita melihat gerhana, pada saat sudah mulai tertutup sampai mulai terbuka kembali, itu waktunya. Kemudian tadi juga pertanyaannya tentang apa saja selain sholat gitu ya. Ya kita untuk tuntunannya kita banyak berbuat baik atau bersedekah, itu memperbanyak amal ibadah memang pada saat gerhana matahari dan gerhana bulan, karena itu ya salah satu bukti kita bahwa kita menambah atau meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita. Dan juga selanjutnya ya ada ibadah juga ya, ibadah dan secara keilmuannya yaitu kita melihat atau mengamati atau mengobservasi proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan itu. Kalau khususnya nanti tanggal 9 Maret ya kita tentunya sudah siap-siap mau setelah atau sebelum sholat gerhana kita mempersiapkan diri untuk mengamati gerhana matahari tersebut. Lalu untuk sholat gerhana tadi Pak, kembali lagi kita memang harus berdiam diri dari mulai gerhana itu sampai gerhananya selesai seperti itu Pak di masjid. Ya, jadi memang menarik memang ya di tuntunannya untuk bacaannya panjang ya. Namun kalau kita lihat memang ya itu tadi selain sholat kita juga bisa untuk mengamati, berarti kan tidak harus memang terus di dalam masjid. Kita juga bisa melihat atau mengamati gerhana matahari. Jadi nanti bisa diatur sedemikian rupa, bisa sebelum terjadinya puncak gerhana matahari total bisa sholat terlebih dahulu, asalkan sudah masuk piringan matahari sudah mulai tertutupi, itu sudah bisa mulai sholat. Atau mungkin bisa di set up setelah puncak gerhana matahari total baru sholat. Tapi harus sudah selesai sebelum matahari terbuka kembali. Nah, maksudnya piringan mataharinya sudah bebas dari tertutupnya piringan bulan. Itu pada waktu saat sudah keluar lah, itulah selesai. Kita tidak diperintahkan untuk sholat gerhana lagi. Begitu. Lalu apakah hukum sholat gerhana itu wajib atau sunnah Pak? Itu ya sunnah. Sunnah, oke. Sunnah. Lalu apakah aman Pak bila kita mengobservasi gerhana matahari itu Pak? Iya benar, di tahun 1983 ya memang itu yang memang fenomenal, meskipun bukan yang terakhir kalinya diamati di Indonesia. Namun di Pulau Jawa waktu itu memang 1983 memang yang fenomenal, karena ya banyak
anjuran, bahkan mungkin bukan anjuran, perintah untuk tidak melihat gerhana matahari. Iya. Jadi warga akan merasa ketakutan, bahkan ya sampai dilarang-larang, bukan ketakutan lagi, justru dilarang membawa teleskop, membawa kacamata matahari ataupun kita melaksanakan kegiatan bersama untuk observasi matahari itu dilarang, bahkan dikejar-kejar juga oleh aparat mungkin. Iya. Nah itu sebenarnya kan itu pembodohan, ya, jangan sampai pembodohan itu terulang. Maka Muhammadiyah kan sebagai gerakan pencerahan harus melakukan edukasi, sosialisasi, pencerahan tentang bagaimana cara mengamat yang aman. Jadi tidak perlu takut. Tidak perlu takut tapi waspada. Iya. Tidak perlu takut tapi waspada, yaitu kita tidak boleh melihat langsung. Kalaupun tidak saat gerhana pun sebenarnya kan juga kita tidak dianjurkan untuk melihat matahari terus-menerus. Iya. Jadi yang berbahaya sekali yaitu bukan pada saat gerhana matahari totalnya. Kalau saat total itu malah kita bisa melihat secara langsung. Yang berbahaya adalah pada saat beberapa saat keluar dari totalitas. Jadi pada saat gelap totalitas itu mata kita cenderung untuk melotot, untuk membukakan mata kita sebesar-besarnya untuk menerima cahaya yang redup. Nah pada saat keluar matahari itu mulai keluar dari piringannya bulan, sinar matahari terang itu akan sangat cepat akan keluar dan semburat masuk ke mata kita dengan intensitas yang sangat besar. Dan detektor mata kita ya tidak sanggup untuk menerima intensitas sebesar itu. Dan ada memang beberapa kasus yang dalam jurnal kesehatan ya, ada yang jumlah kasusnya mengalami kebutaan iya. permanen. Jadinya ya itu tidak diharapkan. Jadi memang ada beberapa alatnya untuk melihat itu, yaitu kacamata matahari yang didesain khusus untuk menyerap intensitas matahari yang sangat besar itu. Kalau pakai teleskop ataupun kamera, ada filter matahari juga yang ditempatkan di lensanya, atau bisa juga dengan kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum. Mungkin ya teman-teman juga di pemirsa juga bisa ada teringat tentang kamera lubang jarum atau proyeksi lubang jarum, yaitu kita membuat sebuah lubang sebesar jarum, namanya saja lubang jarum kecil. Jadi di sebuah karton ataupun kardus, nanti sinar matahari akan masuk menembus lubang tersebut. Di sisi yang berlawanan dengan matahari tentunya nanti akan kita tempatkan layar ataupun kertas atau apapun yang bisa menangkap jatuhnya sinar matahari yang telah menembus lubang tersebut. Nah, pada saat tidak terjadi gerhana, kita melihatnya lingkaran. Bisa dicoba pada saat siang hari, kita membuat lubang dalam kertas gitu, kemudian di bawah tanah, yang kita lihat di bawahnya berupa tanah ataupun layar, kita bisa melihat ada bentukan lingkaran-lingkaran. Sama seperti kalau kita lihat saat berteduh, kita melihat bayangan matahari itu di bawah pohon, itu kan akan ada lingkaran-lingkaran kecil banyak sekali. Pada saat gerhana mataharinya sabit karena tadi dia tertutup oleh bulan. Yang terlihat tidak bulatan sempurna tapi matahari sabit. Jadi lingkarannya jadi sabit. Itulah teknik yang aman untuk mengamati gerhana matahari dengan teknik proyeksi lubang jarum. Kalau ada yang pakai negatif film gitu ya, hitam putih, itu bagus juga. Cuman harus hati-hati juga, bisa mengolahnya dengan baik, membakarnya, kemudian diolahnya. Kalau yang negatif berwarna itu masih belum disarankan. Kemudian dengan dulu mungkin pakai air ya, gerhana matahari, kemudian melihat dengan air, pantulan air dari baskom atau dari wadah. Ya itu bisa, cuman tidak terlalu disarankan untuk melihat karena pantulannya masih tinggi. Jadi memang harus hati-hati banget. Jadi Cuma memang tidak perlu takut. Oh iya, jadi memang tidak diperbolehkan ya ketika melihat matahari secara langsung setelah gerhana, karena ya memang saya juga sering mendengar katanya kalau melihat gerhana matahari total itu bisa menyebabkan kebutaan. Ternyata bukan ketika gerhananya ya, tapi setelah gerhananya. Pada saat gerhana matahari totalnya, ya, pas saat totalnya itu kan cuma 2 sampai 3 menit. Tahun 1983 itu lumayan lama, sekitar 5 menit.
Nah, 95 menit. waktu yang singkat sekali itu memang membahayakan bagi kita untuk terpesona terlalu lama, terlena untuk melihat, lupa Sampai pada lupa saat untuk untuk memasang kacamata matahari lagi. Nah, nanti makanya ini ada ide dari panitia nasional gerhana matahari total itu akan ada sirine yang dibunyikan di daerah-daerah total oleh BMKG yang tentunya BMKG punya tanda waktu yang akurat, tidak pakai arloji kita masing-masing, mereka punya jam yang akurat. Jadi pada saat totalitas itu mulai, ada sirine yang akan dibunyikan. Nah, itu silakan untuk buka kacamatanya untuk melihat keindahannya. Nanti sesaat sebelum mulai keluar dari totalitas dibunyikan lagi untuk jaga-jaga jangan sampai kelewatan untuk melihat itu. Jadi ada sirine-sirine yang khusus ditempatkan di lokasi itu gerhana. Kita kemarin komunikasinya memang itu yang akan kita rencanakan, tinggal teknisnya nanti siapa dan bagaimana kerasnya, jangkauannya seperti apa, karena ya kita harus concern terhadap tadi kita menyarankan untuk mengamati, tapi kita juga harus peduli tentang keselamatannya pengamatnya itu. Iya, baik. Lalu apakah ada Pak nanti misalnya 9 Maret itu gerhananya berapa lama sih kira-kira waktunya, sudah bisa diprediksi? Iya, sudah bisa diprediksi. Jadi memang yang paling lama tentunya memang yang ada di daerah lintasan yang di tengahnya, memang tidak lintasan, tidak satu garis. Jadi ibaratnya berupa pita. Jadi melebar sekitar ratusan kilometer gitu kan. 200 atau 300 kilometer. Nah, jadi kan ada batas utara dan batas selatannya. Kalau kita lihat utara dan selatan bumi gitu, jadi ada garis tengahnya itu daerah total, itu yang terlama. Nah, pada saat kita bergerak menjauhi titik yang terlama tersebut, tentunya sudah mulai berkurang waktu totalitasnya, jadi semakin pendek. Nah, ini diprediksi akan sekitar 2-3 menit. 2-3 menit. Jadi ya memang pendek. Memang itu tadi setiap gerhana akan unik. Kalau 83 lama, sekitar 5 menit, dan ini cuman 2-3 menit. Tapi ya nanti akan kita bisa lihat bagaimana perubahan langit dan lain sebagainya. Iya, oke. Baik, kita break sebentar. Baik pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta kini menerima peserta didik baru tahun ajaran 2016-2017. Dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, pendidik yang profesional, serta disediakan asrama Putri Khadijah. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mencetak kader-kader muslim terbaik sebagai kaderisasi Muhammadiyah yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta berdaya saing internasional. Ayo daftar sekarang juga. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta unggul zikir, pikir, dan skill. Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta, institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah yang unggul dan pencetak kader ulama, pemimpin, serta pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mari bergabung bersama kami, bersama Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta, untuk menjadi calon pendidik dan pemimpin putri Islam. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta kini menerima peserta didik baru tahun ajaran 2016-2017. Dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, pendidik yang profesional, serta disediakan asrama Putri Khadijah. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mencetak kader-kader muslim terbaik sebagai kaderisasi Muhammadiyah yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta berdaya saing internasional. Ayo daftar sekarang juga. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta unggul zikir, pikir, dan skill.
Universitas Ahmad Dahlan Internationally Recognized University. こんにちは。アフマッドダーラン大学に留学中の村野和香と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Anda masih dalam program Tarjih Menjawab bersama Bapak Yudiakto dan akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gerhana ya. Nah, Pak, apakah Muhammadiyah itu juga melakukan observasi terhadap gerhana? Oh iya, memang peristiwa ini penting. Jadi tadi itu selain tuntunan untuk kembali ingat bahwa kita sholat gerhana untuk bersyukur, untuk mengapresiasi tentang kebesaran Allah. Jadi Muhammadiyah juga mempunyai fokus untuk melakukan sejumlah pengamatan atau sejumlah observasi. Tanyanya mungkin ya apa hubungannya gitu kan, mengobservasi, ataupun juga pertanyaannya apa yang dicatat atau yang diobservasi. Karena itu tadi mungkin masih kita bisa ingat lagi diskusi yang tadi bahwa gerhana matahari terjadi pada saat ijtima atau pada saat konjungsi. Sedangkan ijtima itu sendiri adalah dasar dari kriteria awal bulan. Maka kita memandang pentingnya kapan sebenarnya atau jamnya, menitnya, detiknya, kapan terjadinya ijtima atau konjungsi. Itu tadi memang sudah bisa dihisap, tapi penting juga untuk diamati, dicatat apakah ada ketidaksinkronan, ketidaksamaan. Kalau ada berapa menit, kalau ada berapa detik, kalau berapa jam mungkin terlalu besar kesalahannya. Nah, nanti itulah pentingnya untuk melakukan observasi. Dari itu Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah khususnya di divisi Hisab dan Iptek memandang ini perlu untuk mensosialisasikan ke semua warga Muhammadiyah di Indonesia, karena seluruh wilayah Indonesia akan mengamati gerhana matahari, baik total maupun sebagian. Ada yang total, ada yang sebagian. Nah, nanti akan diberikan panduan kepada sejumlah wilayah dan daerah untuk melakukan observasi, akan dicatat. Ya, beberapa di antaranya yang bisa kita ungkapkan di sini, yang kita bisa sudah data. Paling ujung ya di Sumatera, di sana ada Observatorium Ilmu Falak di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi ada observatorium, jadi ada teleskop yang di sana yang benar canggih untuk bisa mengamati gerhana matahari, meskipun sana gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian juga diamati di UAD. Di UAD itu tepatnya di kampus 4, nanti juga ada pengamatan tentang gerhana matahari sebagian. Sudah mempersiapkan juga, disiapkan juga streamingnya dan sholat gerhana dan lain-lain. Selanjutnya untuk daerah totalitas. Nah, ini yang penting, totalitas. Totalitas beberapa di antaranya melewati Bengkulu, Palembang, Bangka, Belitung, Sampit, Palangkaraya, Balikpapan, Palu, Poso, sampai Ternate dan seterusnya ke utara. Nah, untuk Majelis Tarjih Tajdid mengirim sejumlah tim, satu tim ke Palembang, nanti akan membawa teleskop juga yang bisa dikontrol dan bisa disiapkan juga, bisa untuk streaming juga. Nanti akan kita lihat persiapannya. Namun tim UAD itu akan berangkat juga, salah satunya tadi juga ada di Jogja dan satu lagi akan berangkat ke
Ternate. Berangkat ke Ternate, yaitu sana bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan akan melakukan streaming. Streaming yang akan disiarkan nasional, bahkan mungkin internasional, karena UAD salah satunya masuk dalam panitia nasional Gerhana Matahari Total, dipimpin oleh APAN. Nah, ini menarik juga karena kan ya memang pagi terjadinya, jadi dimungkinkan juga nanti paginya pun berbeda-beda karena kan di daerah timur dan barat tentunya akan berbeda waktunya. Di daerah barat Sumatera tentunya akan lebih pagi, sekitar 6:30, kurang dari 6:30 sudah mulai masuk gerhana. Sampai jalan terus sampai jalan ke itu bergeser ke Bangka Belitung, Kalimantan, dan nanti tiba di Ternate, dan tim UAD akan streaming di sana mulai gerhana mataharinya mulai 8:30. Di sana relatif lebih siang ya, karena selain ada perbedaan waktu juga ada pergeseran atau mungkin bergeraknya bayangan bulan dari barat ke timur. Jadi memang itu sejumlah titik yang akan dilakukan observasi oleh Muhammadiyah. Selain itu memang ada sejumlah banyak lagi peneliti dari Indonesia juga, dari universitas lain, dari LAPAN tentunya, dari BMKG yang sudah menyebar ke tempat-tempat lainnya, Palu, Poso, Ternate juga, di Kalimantan dan Sumatera, semua sudah menyebar. Ini tim panitia nasional sudah menyebar. Itu tadi banyak penelitian, banyak sosialisasi, banyak hal, termasuk ya banyak penelitian perubahan perilaku hewan. Hewan akan berpengaruh ya, Pak? Nanti yang hewan yang malam mungkin merasa kok sudah malamnya malam, atau dekat ya, berarti cepat sekali ya. Ataupun yang hewan yang siang merasa kok malam ini ya, dia akan mencari tempat untuk bersembunyi gitu kan. Begitu, nah ya. itu memang menarik ya, penelitian di sejumlah tempat, dan tidak hanya itu, peneliti asing pun datang karena kan itu tadi kan susah akan terjadi lagi gitu. Ada jadi lagi di Indonesia akan 2023. Tapi gitu. itu pun tidak melewati Jawa lagi, tapi melewati di Papua kalau tidak salah. Dia memang masih lama, 2023 itu pun tidak di Jawa. Jadi kita harus traveling lagi ataupun ke Papua kalau untuk melihatnya. Maka dari itu ada dari Malaysia, dari mana-mana sudah mulai datang, sampai Putri Raja Thailand juga dikabarkan juga akan ke Ternate. NASA sudah mengkonfirmasi akan tiba juga di Indonesia untuk melakukan sejumlah penelitian. Jadi ya memang sejumlah orang, sejumlah institusi sudah merencanakan pengamatan. Jadi ya termasuk Muhammadiyah untuk tidak melewatkan kesempatan ini untuk itu tadi banyak hal tentang syariahnya dari segi kalendernya, dan itu yang bermanfaat. Jadi memang Muhammadiyah telah menyiapkan tim-tim khusus ya Pak untuk mengobservasi gerhana matahari seperti itu. Tapi itu tim-tim itu Pak kan mungkin nanti ada dari berbagai tim, tidak hanya dari Muhammadiyah saja. Kemungkinan untuk terjadi apa ya Pak, perbedaan mungkin waktu gerhananya itu bagaimana Pak? Ya memang perbedaan tentunya tetap ada. Jadi seperti yang tadi diprediksi, memang ya panitia nasional yang salah satunya dari Universitas Ahmad Dahlan itu dan memang sudah merilis memang brosurnya yang berisi jadwal atau waktu terjadinya gerhana di setiap titik atau lokasi pengamatan. Nah, itu berdasarkan memang perhitungan. Nanti juga akan ada mungkin perhitungannya akan berbeda lagi di orang yang menghitung dengan cara atau model yang berbeda. Tapi nanti akan kita sinkronkan ataupun kita nanti lihat model mana yang masih kurang, model mana yang lebih tepat itu tadi, karena ya memang susah untuk memprediksi dengan tepat sekali hubungan antara matahari, bumi, bulan yang selalu bergerak. Setiap gerhana pasti uniknya itu. Jadi memang akan berbeda, itu akan dipastikan akan berbeda, tapi berbedanya nggak akan sampai orde lebih dari 1 menit mungkin bisa jadi gitu. Jadi hitungan menit ya.
Iya, ataupun detik bisa jadi gitu. Karena sudah lumayan bagus tingkat keakuratannya, tapi ya namanya saja perhitungan dengan observasi kehidupan nyata tentu akan ada perbedaan. Iya. Iya. Kembali lagi tadi yang Bapak katakan bahwa gerhana matahari total akan terjadi pada tahun 2023 ya Pak? Iya, sekitar itu. Jadi memang gerhana matahari total itu memang lama gitu Pak? Tidak setahun sekali misalnya seperti gerhana bulan? Iya, memang yang gerhana, lebih sering? betul. Gerhana matahari terjadi setahun 2 kali tadi kan minimal. Tapi ya itu tadi, kalau kita diam saja, katakanlah tinggal di Jogja, sampai ya pokoknya seterusnya, ya kita tidak bisa melihatnya tadi 2 kali dalam 1 tahun, karena akan melewati daerah lain. Jadi kalau untuk melihatnya kita tidak mau berpindah tempat, ini saja kan tim Universitas Ahmad Dahlan akhirnya selain di Jogja, meskipun basisnya di kampusnya di Jogja, tapi melakukan perjalanan ke Ternate, berarti kan berpindah tempat. Nah itu memang bisa untuk memperpendek jarak, maksudnya pengalaman melihat matahari, gerhana matahari. Nah kalau kita tidak berpindah tempat atau kalau tinggal satu tempat Jogja, ordenya bisa kita tunggu lagi sekitar 300-an tahun. Jadi ya memang sangat lama. Cukup lama, iya. Sangat lama. Nah itulah memang uniknya untuk dikejar terus, memang untuk dipastikan untuk jangan terlewatkan, karena itu kesempatan berharga untuk tadi mencocokkan dengan hisab, untuk lebih memapankan perhitungannya sehingga kebutuhan akan tadi kalender peradaban bisa lebih cepat tercapai gitu, karena itu salah satu bantuan kita untuk bisa melihat saat terjadinya ijtima atau konjungsi, itu pada saat terjadinya gerhana matahari. Oke. Baik Pak, mungkin sekarang Bapak bisa menyampaikan kesimpulannya kepada pemirsa mengenai pembahasan kita gerhana Pak. Iya, kesimpulannya memang kalau tadi dari diskusi yang sudah kita lakukan, yaitu ya gerhana matahari, gerhana bulan itu bukanlah suatu hal yang menimbulkan atau berhubungan dengan sesuatu yang buruk, bahwa itu adalah fenomena atau kebesaran atau tanda-tanda kekuasaannya, sehingga kita harus mensyukurinya, mendekatkan diri, menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita dengan cara sholatnya sholat berjamaah diikuti dengan khutbah. Namun selain itu juga memperbanyak amal soleh, sodako, dan juga melakukan observasi. Melakukan observasi tidak hanya mensyukuri keindahannya, tapi juga melakukan pengamatan untuk mencatat waktu ijtima atau waktu konjungsi. Nah, untuk mengamatinya dengan baik, nah itu perlu hati-hati, perlu waspada, tapi tidak perlu takut, karena akan ada banyak nanti yang petua-petua ataupun panduan-panduan, yaitu bagaimana mengamati dengan aman, yaitu dengan kacamata matahari yang sudah didesain khusus, dengan filter matahari, dengan kamera atau proyektor lubang jarum, dengan mungkin kita bisa melihat streamingnya secara dilihat di TV ataupun di internet. Nah itu juga kita bisa, jadi tidak perlu takut, bahkan kita disarankan untuk ya keluar setelah sholat ataupun sebelum sholat kita keluar mengamatinya, dan itu sangat penting sekali untuk kita syukuri. Jadi marilah ya, ada pembodohan itu sekali lagi ya jangan sampai terulang, karena kita gerakan pencerahan, itu pencerahan untuk umat. Oke. Baik, terima kasih Pak Yudi atas waktunya, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan jangan lupa pemirsa saksikan terus Tarjih Menjawab pada episode selanjutnya. Dan akhirnya saya Isfi Suari Nilakandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.